5, 4, 3, 2, 1. All system ready. Syarat keilmuan apa kira-kira? Ada yang pernah dengar nggak syarat keilmuan? Yang namanya ilmu itu harus metodik. Ya, metodik itu ada metodenya, ada caranya. Ya, itu ada ilmu. Kemudian, jadi tidak semua pengetahuan itu adalah ilmu. Ilmu itu harus ada syaratnya. Syaratnya ada metodik salah satunya. Harus ada metodenya, caranya. Bagaimana kemudian cara meyakinkan bahwa itu adalah virus Omikron? Ada caranya. Ya, jadi ada metodiknya. Ya, dari metodik ini masuk ke sistematik. Ya, ada sistematikanya. Sehingga dengan ada sistematikanya maka kemudian menjadi mudah orang untuk memetakan keilmuan tersebut. Nah itu. Jadi kira-kira syaratnya sebetulnya ada beberapa. Cuma yang tadi diingat adalah ada dua, ada sistematik, ada metodik, ya. Nah kemudian sekalian, frasa yang kedua di dalam ilmu negara itu adalah bicarakan negara, ya. Kira-kira negara itu dalam bahasa sederhana kan? Oh, bahasa Anda manusia, terus, terus. Ada pemerintahan, ada penduduk, ada pemerintahan, apa lagi? Ada sistem hukum, apa lagi? Ada pemerintahan, ada penduduk, ada sistem hukum, apa lagi? Ciri negara, ayo. Ada wilayah, ada masyarakat. Ada masyarakat, apa lagi? Gimana? Ada teritorialnya, apa lagi? Pengakuan dari negara lain. Pengakuan dari internasional atau negara lain. Pak, ini berapa kepala ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kepala ini. Ya. Jadi negara itu sekalian, ya. Maka syarat negara itu pertama ada wilayah, ada pemerintahan, ya. Ada pemerintahan yang berdaulat, ya. Termasuk juga ada apa lagi? Ada pemerintahan, ada wilayah, ada masyarakat, ada pengakuan internasional. Nah, itu adalah syarat negara, gitu ya. Negara itu yang pertama tadi ada negara, ya. Oke. Yang kedua ada pemerintahan berdaulat. Pemerintahan berdaulat. Tiga, ada masyarakatnya. Terus pengakuan internasional. Nah tadi batas wilayah ada di mana? Nah ini wilayah. Ini ada demarkasi batas wilayah. Ya, jadi ini adalah syarat negara, wilayah, pemerintahan berdaulat, masyarakatnya, ada pengakuan internasional. Nah, sekalian, dari 4 syarat ini adalah bicara tentang negara dalam perspektif lama. Ya, karena sekarang ada teori baru yang namanya the borderless. Teori the borderless, kalian cari nanti di YouTube, ya. Teori the borderless. Teori the borderless itu adalah teori tanpa batas. Ya. Bahkan sekarang kejahatan pun juga sudah kejahatan transnasional. Ada kejahatan yang tidak bisa diselesaikan oleh hukum domestik. Ya, itu saking sekali lagi perkembangan ilmu negara terus berkembang. Ya.
Apa yang dikatakan konsep the borderless, sekalian? The borderless itu adalah konsep di mana bahwa negara tanpa batas. Dalam konteks perkembangan 4.0, saat itu kan kita masuk di abad 4.0 menjelang 5.0. Ini sekarang kita ada di sini. Atau sering orang mengatakan sekarang ada di abad 4.0 menjelang ke 5.0. Bahkan Jepang sudah mulai masuk ke 5.0 sekarang. Ya. 4.0 itu apa? 4.0 itu adalah ya, abad di mana bahwa teknologi bisa menggantikan manusia. Ya, hati-hati. Kalian sudah harus mulai berpikir ke sana. Ya. Karena di dalam abad 4.0 ini ada yang kemudian harus kalian antisipasi. Apa itu namanya? Menghilangnya pekerjaan dari dunia. 4.0 itu abad di mana bahwa teknologi menggantikan manusia, atau dalam bahasa yang lebih familiarnya dikatakan sebagai kecerdasan buatan. Ya, kecerdasan buatan mengalahkan kecerdasan manusia. Itu adalah ciri dari 4.0. Ya. Nanti bagaimana ilmu negara kemudian berkolaborasi dengan abad ini? Ya. Jadi di abad 4.0 ini harus kalian, ya, ini ada sebuah kejadian yang harus diantisipasi. Ya. Kenapa? Misalnya sekarang apapun ada di sini. Makanya tadi saya katakan, ya, kita bikin video pembelajaran. Ini dalam rangka mencoba mengimbangi 4.0. Nanti ke depan Pak Deddy, Bu Leni tidak butuh lagi nanti kalau orang belajar. Lihat aja nanti di YouTube. Bisa jadi Pak Deddy sudah meninggal, YouTube-nya masih ada kan? Ya. Jadi bisa jadi seperti itu ke depan. Bahkan anakku sekalian, sekarang di Amerika itu yang namanya perguruan tinggi yang masih mempergunakan sistem seperti ini, itu lama-kelamaan habis. Karena orang senang kuliah di rumah. Dengan model online di Amerika itu sudah seperti itu. Ini adalah ciri-ciri kita ada di wilayah abad 4.0. Ya. Nah sekalian, di abad 4.0 itu tadi ada sebuah fenomena yang kemudian perlu diantisipasi. Ya. Apa fenomena yang perlu diantisipasi? Yang perlu diantisipasi adalah menghilangnya pekerjaan di 80% pekerjaan di dunia. Bayangkan, ya, 80% pekerjaan di dunia akan menghilang, gitu. Ya, digantikan oleh apa? Oleh teknologi. Jadi ke depan pekerjaan itu digantikan oleh teknologi. Dokter, sekarang sudah ada Halodoc. Kalau dengan Halodoc tidak usah ketemu dengan dokter. Kalian sakit, klik saja, sakit asma, ya, gejalanya ini, langsung kalian dokter obatnya ini, dimakannya berapa hari sehari, tidak ketemu dokter, langsung bisa. Jadi ini adalah contoh sekali lagi menghilangnya pekerjaan. 80% pekerjaan di dunia digantikan oleh teknologi. Hal sederhana. Hari ini ada ilmu negara, ada hubungan ilmu negara dengan ilmu pengetahuan lainnya. Jadi ternyata ilmu negara itu adalah ilmu yang tidak berdiri sendiri. Gitu. Jadi kalaupun misalnya manusia sebagai makhluk sosial, anak sekalian, ya ternyata memang negara juga sama. Ya, kenapa? Ilmu negara hubungan dengan ilmu negara lain ini dibutuhkan, ada hubungan. Ada apa? Coba kita lihat. Ada pengakuan internasional yang kita bahas. Syarat berdirinya negara itu ada 4: wilayah, pemerintahan berdaulat, masyarakat, dan pengakuan internasional. Artinya di sini hubungan ilmu negara dan ilmu pengetahuan lain itu kaitannya dengan ini. Yang namanya pengakuan internasional tidak hanya berbicara dalam perspektif negara, termasuk juga teknologi.
termasuk ilmu pengetahuan negara dengan ilmu pengetahuan lainnya. Jadi sekarang sudah tidak bisa lagi mengatakan ini ilmu yang dari kita. Ya, yang namanya ilmu negara itu kemudian ilmu yang bergantung dengan ilmu pengetahuan lain. Jadi ini adalah intinya seperti itu. Sekarang kita coba lihat misalnya. Kita bicara tentang istilah dulu, ya supaya kalian logikanya runut. Di segala sesuatunya harus mulai dari kecil berbesar. Ya. Kita mulai dari istilah atau nomenklatur. Ya. Negara diterjemahkan dalam arti kata asing, ya. Maka ada yang namanya staat dalam bahasa Belanda dan Jerman. Jadi kalau ada istilah staat, ya pasti adalah bahasa Belanda dan Jerman. Itu staat namanya. Sebutannya staat. Ya. Istilah yang kedua sekalian ada juga state. Apa itu? Istilah bahasa Inggris. Ada staat, ada state. Beda ya. Jadi kalau Belanda Jerman staat, kemudian Inggris state. Bahasa Inggrisnya. Bahasa Belandanya Prancisnya apa? Eta. Istilah negara itu staat, state, eta. Staat bahasa Walanda, bahasa Jerman, state dalam bahasa Inggris, eta dalam bahasa Inggris. Selanjutnya sekalian, ini dari istilah. Ada staat, ada state, ada eta. Staat Jerman, Belanda, state Inggris, eta sudah istilah. Ya, nah, coba kita lihat sejarah. Kita akan coba bahas stat. Ya. Jadi dalam bahasa Walanda dan Jerman. Anda sekalian, sejarah istilah stat dipergunakan mula-mula pada abad ke-15 di Eropa Barat. Ini sejarah. Ini perkembangan awal. Ya, stat itu dari Eropa Barat dulu. Terus bergeser masuk ke Belanda. Kebetulan secara historical Belanda merupakan mantan penjajah negara Indonesia. Nyampe di Indonesia, ya istilah saat ini, padahal perjalanannya dari abad ke-15. Itu sangat luar biasa ya, di abad 15. Ya. Kemudian sekalian, istilah stat dilahirkan dari bahasa Latin. Ternyata setelah diteliti, maka stat ini berasal dari bahasa Latin. Di dalam bahasa Latinnya namanya status, istilahnya status. Jadi kalau dalam bahasa Belanda Jerman stat, dalam bahasa Latin status. Ya. Atau juga pakar yang mengatakan statum. Gitu. Ada pakar yang mengatakan status, ada pakar yang mengatakan statum. Itu istilah atau kata yang berlaku dalam bahasa Latin. Ya. Yang dapat kita lihat dari tulisan Machiavelli. Bukunya namanya ada The Prince. Ya, istilah di dalam buku itu namanya adalah law stato. Jadi di dalam buku The Prince itu istilah Machiavelli menulisnya adalah law stato. Gitu. Jadi istilah negara di dalam bahasa Latin. Jadi ternyata memang di abad 15 yang bergerak Eropa Barat itu berdiri sendiri sekalian. Ternyata kalau kita telusuri ternyata jatuhnya di negara Amerika Latin. Ya, seorang Machiavelli kemudian menuliskan di dalam bukunya, ya namanya bukunya ada The Prince, ya dengan istilah law stato. Ini istilah yang pertama, sejarah terakhir istilahnya negara. Belum bicara ilmu negara ini, baru negara. Ya, belum ada sainsnya, belum ada. Ini masih bicara tentang negara saat ini.
Secara etimologis, sekarang bagaimana kalau kita lihat dari secara etimologis di sejarah, yang atas, kemudian bagaimana secara etimologis dari segi bahasa, ya, kata status yang berkembang di Amerika Latin dalam bahasa asing klasik adalah suatu istilah abstrak. Abstrak itu sesuatu yang tidak konkret, tapi dirasakan pentingnya, itu abstrak. Ya, suatu istilah abstrak yang menunjukkan keadaan yang tegak dan tepat dari hal penting. Negara itu dalam masyarakat harus tegak dan tepat ini. Ini prinsip. Negara itu harus tegak dan tepat. Jadi prinsip negara itu harus tegak dan tepat. Ya. Atau sesuatu yang memiliki sifat-sifat yang tegak dan tepat. Ini mencoba mengartikan secara etimologis berbicara tentang status atau status, ya, di dalam blueprint, ya, yang mengintroduksi istilah law status. Kenapa anak sekalian negara itu harus tegak dan tepat? Negara tepat tidak boleh salah. Prinsip negara tegak tidak boleh salah. Ya, negara tidak boleh salah. Bagaimana kalau negara melakukan kebijakan salah? Presiden Jokowi membuat kebijakan yang salah, maka 250 juta masyarakat Indonesia akan menjadi korban. Benar? Iya. Bupati Cianjur membuat kebijakan yang salah, maka ada 3 juta masyarakat Cianjur yang akan menjadi korban. Ya, prinsip negara tidak boleh salah. Ya. Personifikasi ke bawah unsur. Ya, kalau Pak Rektor membuat kebijakan salah, maka 7.000 masyarakat, mahasiswa unsur akan menjadi korban. Tidak boleh salah Pak Rektor kebijakannya. Dan personifikasi daripada negara. Kalau Budekan, kita turunkan lagi di Fakultas Hukum membuat kebijakan salah, berapa ratus mahasiswa yang kemudian akan menjadi korban? Maka artinya Budekan sebagai personifikasi negara kecil tidak boleh salah. Kalau Pak Didi mengajarkan sesuatu yang salah, maka berapa orang ini? 40 orang 51 orang mahasiswa ini akan menjadi korban. Kalau ini kita personifikasikan daripada negara. Kalau kalian, orang tua kalian, personifikasi negara yang paling kecil itu melakukan kebijakan yang salah, maka satu keluarga akan menjadi korban. Ya. Jadi kata Machiavelli bicara tentang status itu negara tepat, bukan kita tepat, ya, tepat dulu. Ya, negara tepat itu negara tidak boleh salah. Ya, karena kalau negara salah tadi semua warga akan menjadi korban. Makanya sekarang kebijakan negara itu dievaluasi. Ingat sekarang kasus yang penggantian pemindahan ibu kota, ada yang berjudisial di Mahkamah Konstitusi di dalam rangka mencoba menguji kebijakan daripada presiden. Kebijakan negara benar-benar nih diuji di pengadilan. Gitu. Boleh. Ya, di kebijakan itu boleh diuji. Supaya kebijakan itu tepat. Di negara tegak tidak boleh kalah, negara tepat tidak boleh kalah. Negara tegak tidak boleh kalah. Tidak ada rumusnya negara kalah. Jadi dimanapun negara harus menang. Nah, kalau negara kalah maka kemudian akan seperti negara out of philosophy. Negara mana? Negara yang banyak memperolehnya
yang banyak pencurinya, yang masyarakatnya bangga menjadi perampok, perompak, negara mana? Itu ada salah satu negara yang Kalah. atau tidak tegak. Karena perampok dan perompak di sana lebih ditakuti dibanding dengan polisi dan tentara Somalia. Itu yang dikatakan sebagai negara gagal. Ya, negara gagal. Jadi kalau negara seperti kita bukan negara gagal, karena negara tegak. Negara tegak, negara tidak boleh kalah, negara tepat, negara tidak boleh salah. Kalau negara bisa diintervensi, negara bisa dilemahkan, negara bisa dipojokkan, maka kita masuk di dalam kategori negara gagal. Makanya kemarin begitu Habib Rizik datang dari Arab kan, dia tantang polisi, dia tantang tentara, dia tantang presiden. Kayaknya dari tantang masukin penjara sekarang cici. Itu negara gitu. Ya, jadi hal-hal yang menantang negara ya coba. Habib lagi, apalagi yang mulai Bogor. Kan? Polisi dia tantang, tentara dia tantang, tangkap, masukin penjara, cicing. Ya boleh. Karena negara itu tegak, tidak boleh kalah, negara tepat tidak boleh salah. Itu di sini. Harus tahu. Jangan coba-coba tantang negara. Karena ada dua prinsip ilmu negara itu. Negara tegak tidak boleh kalah, negara tepat tidak boleh salah. Gitu. Ya. Termasuk personifikasinya di bawah. Sampai kepada keluarga. Jangan coba-coba kalahkan ibu dan bapak. Karena ibu dan bapak adalah personifikasi daripada negara. Ya. Nah, ini adalah bicara tentang keluarga. Keluarga itu bicara tentang negara dalam perspektif kecil. Jadi kalau kalian ingin jadi presiden, maka pastikan kalian menjadi kepala keluarga. Walaupun rumus kebijakan itu tidak mungkin memuaskan semua orang, itu prinsip. Ketika siapapun nanti menjadi pemimpin, maka ketika kalian mengambil kebijakan tidak mungkin memuaskan semua orang. Gitu. Walaupun tidak nyaman, artinya tidak semua kebijakan negara itu bisa memuaskan semua orang. Gitu. Kenapa saya perlu bicara itu? Karena kalian sudah merupakan generasi yang orientasinya hasil, semua hasil, nggak tahu prosesnya bagaimana. Karena morfologis status itu kemudian di sini dalam bahasa Latin pasif, istilah abstrak yang menunjukkan tegak dan tepat. Artinya status sebagai definisi daripada negara. Negara yang tegak tidak boleh kalah, negara tepat tidak boleh salah. Itu prinsip. Ya, prinsip negara itu kan. Negara tegak tidak boleh kalah, negara tepat tidak boleh salah. Ya. Ilmu negara. Tadi kita sudah hanya bicara tentang negara saja. Ya. Kita bicara tentang negara tadi. Slide pertama bicara tentang negara, sejarah negara, pertama negara. Sekarang kita masuk ke ilmu negara. Jadi sudah masuk ke dalam pola pembelajaran kita. Istilah yang paling tua di perguruan tinggi Belanda adalah staatwissenschap. Yang disalin dalam bahasa kita itu adalah ilmu kenegaraan. Jadi di awalnya bisa lihat istilah ilmu negara itu adalah ilmu kenegaraan di kita. Terjemahan dari staatwissenschap dalam bahasa Belanda. Jadi ini sejarah ilmu negara, ya. Atau dalam bahasa Inggris dikatakan sebagai generalship science. Ya, dalam bahasa Inggrisnya generalship science. Ya, dalam bahasa Indonesianya ilmu kenegaraan. Dalam bahasa Belandanya staatwissenschap. Ada juga yang menulis staatwissenschappen. Ya, jadi itulah istilah ilmu negara. Jadi dari negara bergeser ke ilmu negara. Ya, terus kita sampai kepada akhirnya fungsi dan sebagainya kita bahas. Kemudian disusul dengan istilah Stadtrecht. Jadi fase kedua bisa lihat
Dari istilah staf sesat, maka kemudian masuk ke fase kedua, perkembangan kedua, Sekian jam. istilahnya berbeda. Di dalam staf sesat menjadi staf leher. Jadi kalau fase pertama status sesat, kalau fase kedua istilahnya bergeser menjadi staf leher. Ya, itu fase kedua. Dengan istilah di negara kita dikatakan ilmu negara. Asalnya ilmu kenegaraan, akhirannya kemudian dihapus menjadi ilmu negara. Jadi istilah di dalam fase kedua, ya, perkembangan ilmu negara yang kedua, istilahnya dari status sesat bergeser ke staf leher. Ya, sementara di Indonesia dari ilmu kenegaraan menjadi ilmu negara. Ini adalah perkembangan istilah ilmu negara. Jadi fase pertama status sesat, dalam bahasa Indonesia adalah ilmu kenegaraan, dalam bahasa Inggris general science, ya. Kemudian perkembangan yang kedua, maka istilahnya staf leher, dalam bahasa Indonesia adalah ilmu negara. Jadi ini adalah perkembangan istilah ilmu negara. Istilah yang terbaru, nah, saya lihat berarti ini istilah yang ketiga nih. Yang pertama itu status sesat, kedua staf leher, ya. Istilah yang terbaru, ya, yang dikenal setelah Perang Dunia Kedua, jadi terbaru setelah Perang Dunia Kedua, ya. Karena memang saat itu kan sudah masuk tadi ke teorinya kan the borderless, istilah sekarang itu negara tanpa batas, ya. Nah, ini istilah yang terbaru yang dikenal setelah Perang Dunia Kedua, ya, di perguruan tinggi dari staf leher menjadi Wissenschaft der Politik, atau dalam bahasa Indonesia ilmu politik. Ini yang terbaru. Makanya ilmu negara dipelajari di, ya, fakultas ilmu politik menjadi ilmu politik karena objeknya negara-negara kene. Ilmu negara objeknya negara, ilmu politik objeknya negara, sama. Ya, bahkan kalau di dalam ilmu politik itu merupakan perkembangan yang paling baru. Ya, maka istilahnya adalah Wissenschaft der Politik dalam bahasa Belandanya. Kemudian dalam bahasa Indonesia dikenal ilmu politik. Gitu. Makanya kalau sarjana hukum masuk ke politik itu sebetulnya relevan. Gitu, karena ada ilmu negara. Gitu, jadi makanya sarjana hukum itu lintas sektoral sekalian. Kemanapun bisa masuk, kalau kalian jadi sarjana hukum bisa masuk kemanapun. Selanjutnya sekalian, jadi sekali lagi fase ketiga ini kembali kepada materi. Maka di perguruan tinggi sudah masuk mulai dari istilah Wissenschaft der Politik. Dalam bahasa Indonesia ilmu politik ini sudah fase ketiga. Di fase pertama tadi adalah status sesat, istilah kita ilmu kenegaraan, di Inggris general science. Kemudian fase kedua di Belanda menjadi staf leher, di Indonesia bergeser dari ilmu kenegaraan ke ilmu negara. Maka kemudian di fase ketiga istilah staf leher itu kemudian diganti dengan istilah Wissenschaft der Politik menjadi ilmu politik. Ini adalah bicara tentang tiga fase istilah ilmu negara. Istilah status sesat mengilhami lahirnya ini. Status sesat ini kan mulai di fase pertama. Ternyata ada sebuah sejarah yang agak unik. Anu sekalian, Indonesia adalah negara yang pernah dijajah oleh Belanda. Tapi tidak hanya Indonesia, ya, hampir semua negara katanya di dunia ini juga pernah dijajah oleh negara, pernah dijajah, gitu ya. Tapi ada beberapa negara yang tidak pernah dijajah, ya, di dalam faktanya seperti itu, ya. Nah, kalau kita bicara tentang sejarah penjajahan, ternyata lahirnya penjajahan itu atau kolonialisme itu diilhami dengan fase status sesat di awal. Dan status sesat ini melahirkan istilah yang namanya aliran filsafat yang namanya merkantilisme, atau dalam bahasa ini dikatakan aliran rasa perdagangan. Jadi aliran merkantilisme atau aliran
peradaban itu adalah sebuah aliran filsafat yang menentukan segala sesuatu dengan materi, dengan uang, dengan emas, gitu. Sehingga ketika ada negara-negara yang tidak punya itu, maka dia cari negara mana ini, kemudian negara itu dikolonialismekan. Maka ketika Belanda tidak punya sumber daya alam kaitannya dengan rempah-rempah, maka Belanda datang ke Indonesia. Kemudian Indonesia dijajah. Tujuan awalnya mencari rempah. Pada akhirnya mengeksploitasi sumber daya alam. Gitu. Itu akibat dari pemahaman di dalam aliran filsafat namanya adalah merkantilisme. Ya, misalnya aliran filsafat sekarang kalian itu ada yang namanya aliran filsafat postmodern. Karena ada aliran filsafat modern, ada aliran filsafat postmodern sekarang yang kaitannya dengan abad. Payung ini sudah postmodern. Ini sudah postmodern. Kalau ini adalah modern. Ini filsafat modern. Beda sekarang. Kalau payung ini adalah filsafat modern, ya, sehingga di dalam filsafat modern itu dilambangkan dengan semua gedung mencakar langit, bangunan tinggi, itu sudah masuk di postmodern. Apa postmodern? Postmodern itu ada sekarang ada fase bahwa ada berhentinya kemodernan. Jadi sekarang katanya sekalian, kita itu ada di fase postmodern, berhentinya kemodernan. Bagaimana orang postmodern? Tidak lagi kembali ke mall, tapi kembali ke alam. Bisa dikatakan postmodern, berhenti kemodernan. Di dalam aliran filsafat itu ada aliran modern, ada aliran postmodern. Kalau pada zaman start bisa ternyata tadi melahirkan sebuah aliran yang menjadi ilham terhadap proses penjajahan di dunia. Ini di dunia. Jadi ternyata penjajahan di dunia itu tidak ujung-ujung, ternyata ada aliran filsafat yang mendasari itu, namanya adalah aliran merkantilisme, ya, atau aliran merkantilisme, istilah aliran filsafat. Ya, aliran filsafat apa? Aliran filsafat neraca perdagangan. Segala sesuatu diatur dengan dagang, segala sesuatu dinilai dengan uang, segala sesuatu dinilai dengan emas. Sehingga berdasarkan pemikiran ini, TOC datang ke Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia kaya dengan rempah-rempah. Belanda tidak punya rempah-rempah. Sementara di Eropa rempah-rempah itu merupakan komoditas yang mahal, identik dengan emas. Ini luar biasa misalnya. Sehingga memang akhirnya Belanda datang ke Indonesia berdasarkan aliran merkantilisme. Maka lahirlah istilah kolonialisme atau penjajahan. Sampai sekarang, terus kalian, kita sampai di aliran merkantilisme dengan tokohnya Thomas More. Ini orang yang paling bertanggung jawab terhadap proses penjajahan di dunia ini dengan melahirkan filsafat merkantilisme. Ya, karena tadi sudah diingatkan Bu Leni, ya, tentang waktunya. Ya, sekali lagi terima kasih atas kalian yang sudah hadir hari ini di pertemuan yang pertama. Terus sekarang saya saja sekali lagi terima kasih, jaga kesehatan, ya, termasuk juga selalu laksanakan protokol kesehatan, pakai masker, ya, dan kalau sudah beres kuliah pastikan langsung ke rumah. Silakan yang ada dulu, yang dulu sambil lagi.